Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik anak-anak, untuk materi pada kali ini kita akan melanjutkan pada materi tema 3 subtema 1 muatan IPS. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Hubungan timbal balik dan saling memengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, bagaimana? Bisa terpahami? Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Nah, jadi tadi contohnya seorang nelayan, tentunya dia juga berinteraksi dengan nelayan lain. Bagaimana saat mereka bekerja sama, bergotong royong untuk pertama dalam proses pembuatan kapalnya, kemudian proses mencari ikannya di laut, tentunya mereka melakukan interaksi. Nah, selain terhadap sesama nelayan, tentunya juga terhadap lingkungan alam sekitar. Nah, jadi nelayan juga harus merawat lingkungannya, seperti laut harus dijaga dari sampah agar nanti bisa kembali menghasilkan yang diperlukan oleh nelayan itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke muatan PPKN. Keragaman di lingkungan sekitar. Nah, kalian bisa lihat apa yang sedang dilakukan pada gambar di bawah ini. Ya, tepat sekali. Di sini ada gotong royong atau kerja bakti. Nah, mereka sedang melakukan apa? Sedang membersihkan lingkungan sekitar. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Nah, saling membantu dalam gambar ini. Kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Jadi, memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya, dan agama. Nah, bisa dilihat dari gambarnya beraneka ragam. Meskipun berbeda satu sama lain, kalian harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Apa itu toleransi? Saling menghargai, saling menghormati, tidak ikut campur dalam urusan masing-masing, misalkan tentang keagamaannya atau tentang budayanya. Manfaat kerjasama dalam keragaman.
Salah satu bentuk kerjasama dalam kelompok keragaman adalah kerja kelompok. Perhatikan beberapa manfaat kerja kelompok berikut. 1. Pemersatu budaya dan beragam. Karena di sini tidak memandang ini dari suku mana, dari agama mana, ataupun dari golongan maupun dari orang kaya maupun miskin. Dalam kerja kelompok tidak memandang status apapun. Jadi ini sebagai pemersatu. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, karena memang dikerjakan bersama-sama. Dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Nah, masing-masing kepala tentunya mempunyai ide yang berbeda, sehingga dengan kerja kelompok menghasilkan pendapat, kemudian disimpulkan, akhirnya pikiran kita menjadi terbuka dan menghasilkan ide yang bagus. Oke, kita lanjutkan. Setelah materi PKN, kita masuk SBDP. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat dan riang gembira. Biasanya diawali atau diakhiri dengan nada do. Anak-anak nanti ini bisa ditulis, nanti ketika kita Zoom meeting bisa kita praktekkan bersama. Nah, ini namanya yang angka-angka ini adalah not angka. Nah, tahu ya. Kemudian di bawahnya ada lagunya. Nah, Maju Tak Gentar ini dia bertangga nada mayor karena menyanyinya dengan bersemangat. Nah, siapa penciptanya di sini? C. Simanjuntak. Nah, silakan ditulis, nanti kita bertemu di Zoom meeting. Berikutnya. Nah, pelajarilah nada lagu di bawah ini dan nyanyikan bersama teman-temanmu. Nah, dari tadi yang bertangga nada mayor, kita juga ada lagu bertangga nada minor. Dinyanyikan dengan tempo lambat dan sedih. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Ini contohnya lagu syukur. Anak-anak nanti silakan ditulis di buku SPDP notasi angkanya. Ya, nanti kemudian ditulis juga syair lagunya. Nanti kita akan bernyanyi bersama di Zoom meeting. Nah, siapakah yang menciptakan lagu syukur ini? Adalah Hamutahan. Oke. Menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis. Nah, seorang anak bermain alat musik ritmis sederhana yaitu gendang. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Maksudnya tidak memiliki nada itu dia tidak ada yang membedakan notasinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi tergantung apa yang dipukul. Jadi tidak ada notnya. Misalkan kalau piano itu kan ada, kalau do nadanya akan berbeda dengan re ketika tut-tutnya dipencet. Misalkan juga gitar itu kan ada do, re, mi nya ada. Tetapi kalau alat musik ritmis itu alat yang berbunyi tergantung kita mukulnya, tidak ada patokannya, notasinya do, re, mi nya tidak ada. Nah, fungsinya sebagai pembentuk ritme. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan, misalkan marakas, gendang, dan triangle. Nah, misalkan meja kita pukul aja juga termasuk alat musik ritmis karena dia menghasilkan ritme. Oke. Jenis-jenis alat musik daerah. Nah, kita mengenal alat musik daerah. Kalau di Bontang alat musiknya apa ya? Nah, kalian nanti bisa tulis di buku SBDP kalian. Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh alat musik daerah: angklung dari Jawa Barat,
Sasando dari NTT, dan Kulintang dari Sulawesi Utara. Nah, tugasnya tadi apa? Apa alat musik dari daerah Kalimantan Timur, khususnya Kota Bontang? Dan apakah kalian bisa memainkannya? Alat musik daerah memiliki ciri khas dan keunikan dari bentuk dan suara yang dihasilkan alat musik tersebut. Baik, terima kasih. Demikian tadi materi yang ada di tema 3 subtema 1 pelajaran IPS, PKN dan SPDP. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.